Halo, selamat sore pemirsa. Sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa mantan Menpora RMT Roy Suryo kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sebanyak 7 orang saksi hadir dalam sidang lanjutan kasus yang bermula dari unggahan Roy Suryo di salah satu platform media sosial. Informasi selengkapnya kami hadirkan di Kabar Petang Pilihan hari ini bersama saya, Ken An. Sebuah truk tangki BBM Pertamina menabrak sebuah klinik dan apotek di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Banjir masih merendam ratusan rumah di Garden City, Priuk, Kota Tangerang, Banten. Ketinggian air masih mencapai 1 meter lebih ini memaksa sebagian warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain pemukiman warga, kawasan industri Kali Sabi, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten juga terdampak. Pengadilan Negeri Serang, Banten menjadwalkan persidangan perdana kasus pencemaran nama baik dengan tersangka artis Nikita Mirzani pada hari ini, Senin 14 November 2022. Dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan ini, kuasa hukum Nikita Mirzani mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Lalu bagaimana jalannya sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa artis Nikita Mirzani pada hari ini? Segera kita akan bergabung dan tanya. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda selama sepekan kasus persidangan lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah. Sementara pemirsa, sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa mantan Menpora RMT Roy Suryo kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta. Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Kota Solo, Jawa Tengah. Masjid ini merupakan hibah dari Pangeran Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk pemerintah Indonesia. Masjid yang dibangun di tanah seluas 3.000 meter persegi ini menelan biaya hingga 300 miliar rupiah. Polisi kembali menggelar olah TKP di perumahan Citra Garden Extension 1 Kalideres, Jakarta Barat untuk memastikan penyebab kematian 4 orang dalam 4 jenazah warga Kalideres yang meninggal dalam satu rumah hingga sore ini masih belum diambil oleh pihak keluarga. Hingga sore ini belum tampak adanya keluarga yang menjemput keempat jenazah tersebut di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Padahal informasi dari Ketua RT setempat jenazah tersebut akan Tadi malam polisi kembali menggelar olah TKP di perumahan Citra Garden Extension 1 Kalideres, Jakarta Barat. Petugas masih berupaya memastikan penyebab kematian 4 orang dalam satu keluarga yang sebelumnya diduga akibat kelaparan ini. Untuk memantau bagaimana informasi terkini dari 4 korban meninggal dunia yang diduga akibat kelaparan, sudah ada rekan kami. Pemirsa, seorang pria ditangkap kepolisian Resor Humbang Hasundutan Humbahas. Ia ditangkap setelah diketahui melakukan pembunuhan terhadap istrinya dengan cara memutilasi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Pelaksanaan KTT G20 di Bali semakin memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Hari ini Presiden Joko Widodo. Pelaksanaan KTT G20 di Bali semakin memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Hari ini Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara-negara besar di dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Presiden Joko Widodo juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Anindya Bakri berbincang dengan CEO Tesla Elon Musk dalam sesi diskusi di BI20 Summit Nusa Dua Bali. Salah satu yang mereka bicarakan adalah kontribusi Indonesia dalam dekarbonisasi. H-1 menjelang perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 Bali, pertemuan-pertemuan bilateral telah dilaksanakan. Untuk perkembangan terbaru ada Pemirsa, usai World Superbike Seri 11 Mandalika, para pebalap official dan kru mulai berkemas. Mereka akan kembali Maret tahun depan. Pemirsa, usai World Superbike Seri 11 Mandalika, para pebalap official dan kru mulai berkemas. Mereka akan kembali Maret. Informasi lainnya, berbagai upaya dilakukan para simpatisan dan pendukung kandidat Capres untuk memperkenalkan jagoannya, penyaluran bantuan sosial hingga aksi kreatif dengan mengecat tote bag atau tas belanjaan. Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut bersiaga di Nusa Dua Bali untuk keamanan KTT G20. Menurut arahan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, pasukan diharuskan siap sepenuhnya dengan persenjataan. Informasi tadi pemirsa menutup jumpa kita di Kabar Petang Pilihan hari ini. Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi Anda melalui laman tvOneNews.com. Sesaat lagi Kabar Petang hadir untuk Anda bersama dengan Alfa Tauhid dan Tisa Noveni. Saya Ken Ana dan teman-teman yang petugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.